Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wahyu Adiputra dan saat ini akan menyampaikan suatu ceramah atau mungkin video yang berkaitan tentang yang namanya ZISWAF, solusi ekonomi umat yang halal dan berkah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi al-madzkuru bi kulli lisanin al-mashkuru ala kulli ihsanin khalaqal khalqa liya'buduhu wa adhara lahum ayati liyatafakkarun wa abraza lahum turqul wusul liyasilu ilaihi wa wadzal fadlil azim wal khairal wasi'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang terhormat kepada seluruh dewan juri dan juga saudara-saudari seiman dan setanah air dimanapun kita berada. Selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan yang namanya berbagai macam rezeki dan bentuk limpahan nikmat. Salah satunya adalah nikmat Islam, iman dan juga ihsan. Kemudian salawat serta salam kita tetap curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik dalam akhlak, dalam ibadah maupun dalam muamalah segalanya, sehingga kita bisa merasakan hidayahnya sampai saat ini. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir bahwasanya mengapa masih banyak orang di luar sana yang memiliki kekurangan di dalam kehidupan kita saat ini? Jawabannya itu semua dikarenakan yang namanya sistem. Maka pentingnya bagi kita untuk meningkatkan dan memperbaiki diri dalam yang namanya sistem ekonomi syariah yang biasa kita sebut dengan namanya keuangan sosial syariah atau biasa disebut dengan yang namanya ZISWAF. Apa itu ZISWAF? ZISWAF adalah singkatan dari yang namanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Oke, sebelumnya akan disampaikan tentang yang namanya zakat. Zakat adalah kewajiban yang membebaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum, maka engkau akan mampu menyucikan mereka, wa tuzakkihim biha. Dan itu semua akan kembali kepada diri kita ketika kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam hadis qudsi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang termasuk kewajiban bagi diri kita ketika kita menjalankan yang namanya kehidupan. Yang pertama adalah zakat penghasilan, yang kedua adalah silaturahmi, dan yang ketiga adalah mengurusi keluarga serta tamu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas yang namanya infak dan juga sedekah. Infak dan sedekah adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkannya, maka kita bersyukur karena kita mendapatkan sesuatu yang telah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyarankan dan menyampaikan kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Maka bagi itu pula pentingnya bagi kita untuk bersedekah. Bahkan senyuman juga bisa termasuk yang namanya sedekah. Bagaimana dengan yang namanya sedekah harta? Maka itu akan memberikan hasil yang baik bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Kemudian setelah zakat, infak dan sedekah, dan yang terakhir adalah tentang yang namanya wakaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Jikalau telah meninggal atau wafat seorang hamba, maka terputuslah baginya 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini adalah sedekah sesuatu hal yang kita berikan dari harta halal kita, yang mana itu semua bisa kita wariskan walaupun kita telah meninggal. Salah satu contohnya adalah ketika kita menyedekahkan dalam bentuk yang namanya masjid, tanah, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua adalah
sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita menyampaikan suatu ilmu, kemudian orang lain mengamalkannya, maka kita mendapatkan pahala walaupun kita tidak melakukannya. Dan yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan. Dari situ kita akan belajar bahwasanya anak-anak soleh, generasi-generasi penerus ke depannya yang akan mendoakan kita walaupun kita sudah tiada nantinya. Maka dari itu ketika kita memiliki wakaf, hendaklah bagi kita untuk menilai bahwasanya ini adalah suatu bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Dan saat ini kita bisa mewakafkan di BWI, Badan Wakaf Indonesia. Saudara-saudari seiman dimanapun kita berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjalankan kehidupan, kita menjalankan hidup yang halal sebagai muslim sejati, maka yang namanya zakat, infak, dan sedekah kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita bisa implementasikan di dalam kehidupan yang ada. Zakat bisa membersihkan harta kita, infak dan sedekah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dan yang namanya wakaf bisa membuat diri kita memiliki warisan abadi hingga akhir kiamat kelak. Maka dari itu pentingnya bagi kita untuk bisa memaksimalkan diri dalam kehidupan kita. Karena bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan suatu urusan, tapi juga bisa mengalirkan manfaat yang ada. Dari ziswaf bisa mengalirkan manfaat yang ada baik kepada mustahik, kemudian pejuang fisabilillah, kemudian para mu'alaf dan lain sebagainya. Maka pentingnya bagi kita untuk mengamalkan dan mengistiqomahkan dalam jalur kita sehingga kita bisa mengimplementasikan Indonesia Emas di 2045. Itulah sekian dari apa yang bisa disampaikan. Idza wajadtumul khaira fa minallahi ta'ala wa idza wajadtumul khata fa minni. Syukran. Wahyu Adi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.